Halo, 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 halo. Ayo. Eh? Iyo. Kak, tes, tes. Tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji dan puja hanya untuk Rabb dan Ilah kita. Dialah Allah yang bersemayam di atas arsy, sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia, mengijabah doa, mengampuni dosa, dan memenuhi hajat-hajat makhluknya. Setiap saat Allah tabaraka wa ta'ala membuka pintu taubat selama nyawa masih belum di kerongkongan dan selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita taubatan qablal maut, taubat sebelum kematian kita. Yang kedua, semoga salawat dan salam selalu tetap dilimpahkan kepada panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula salawat dan salam semoga tercurah pula kepada keturunan beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, ini pertemuan kita setelah Ramadan. Ramadan 1443 Hijriah. Benar ya ini? Baru pertama ini ya? Baik. Saya mau tanya, tema ini sudah atau belum di sini? Kita awali dari adab-adab kepada Allah. Kemarin mulai dari adab kepada Allah, yakni terakhir istighosah. Betul? InsyaAllah nanti yang akan datang adab kepada Allah setelah istighosah, yaitu adzabhu, berkurban, ditambah dengan an-nadhru, yaitu bernazar. InsyaAllah bulan depan kita akan bahas tentang berkurban.
Untuk kali ini kita akan membahas yakni satu judul istiqamah. Istiqamah diartikan dengan teguh, turunannya bisa kokoh, apalagi orang Jawa Barat bilang apa? Kekeh. Benar. Wong Jawa ngomong apa? Ngeyel. Kurang pas kalau ngeyel. Ya. Ya. Artinya sifat ini menunjukkan kondisi tidak berubah, tidak luntur, atau tidak lentur, tapi kokoh. Itu makna secara bahasa. Yang dalam Al-Quran disebutkan, yaitu pada surah Fussilat, surah 41, pada ayat yang ke-30. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Kemudian tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Apa istiqomah di sini? Teguh. Diartikan apa di situ istiqomah? Mereka meneguhkan pendirian mereka. Teguh. Kalimat Rabbunallah di sini tidak sebatas statement ucapan bahwa Allah adalah Rabb. Karena siapapun di antara kita mudah mengucapkan kalimat Rabbunallah. Rabb kami adalah Allah. Tetapi kalimat ini menunjukkan yakni ketauhidan secara keseluruhan. Karena Allah bukan hanya Rabb, tapi Al-Ilah. Kalau Rabb itu yakni meliputi Al-Khaliq, pencipta, Ar-Razik, yang memberi rizki, Al-Muhyi, yang menghidupkan, Al-Mumit, yang mematikan, Al-Mudabbiru, yang mengatur segala sesuatu.
Itu makna daripada Rabb. Maka kita sering memanggil Allah dalam doa kita dengan kalimat Rabbi, Rabbana. Nah, ini berkaitan dengan tauhid rububiyah yang semua manusia insya Allah mengakui. Bahkan orang-orang kafir mengakui bahwa Allah itu adalah pencipta dan pemberi rizki dan yang mengatur semuanya. Tapi bagaimana dengan Allah sebagai Al-Ilah yang diibadahi, yang disembah? Disinilah perbedaan antara muwahid dengan musyrik. Muwahid yaitu orang yang bertauhid, dengan orang yang musyrik, yang berbuat syirik. Orang-orang kafir Quraisy, mereka disebut musyrikin, padahal mereka mengakui bahwa Allah itu Rabb. Ketika ditanya siapa pemilik langit dan bumi, Allah. Siapa yang menurunkan hujan dari langit, Allah. Siapa yang memberi rizki, Allah. Mereka sangat yakin kepada rububiyah Allah. Tapi giliran mereka meminta bukan kepada Allah. Mereka berdoa bukan kepada Allah. Mereka berharap bukan kepada Allah. Mereka cinta bukan kepada Allah, tapi kepada oknum-oknum selain Allah. Mereka berdoa, meminta, bergantung kepada Latta, Uzza, Manat, Hubal. Dan itu sejak zaman Nabi Nuh sudah muncul kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Nuh dengan menjadikan orang-orang yang sudah mati tokoh-tokoh agama mereka. Wat, Ya'uq, Yaghus, Suwa, Nasr. 5 tokoh itu yang dijadikan sebagai arbab. Arbab yaitu jamak dari Rabb, tandingan selain Allah. Jadi ucapan Rabbunallah dalam ayat ini tidak sekedar sebuah statement yang meluncur dari lisan, tapi statement ini membawa konsekuensi, yaitu mentauhidkan Allah dalam segala aspek. Baik Allah sebagai Rabb, baik Allah sebagai Al-Ilah yang diibadahi dengan benar, maupun juga mentauhidkan Allah di dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Karena Allah itu esa di dalam namanya, sekalipun namanya banyak, 99 bahkan lebih. Dan Allah itu esa di dalam sifat-sifatnya, sekalipun sifat-sifat Allah itu bahkan lebih dari nama-namanya. Nah, setelah akidah yang benar, pemahaman yang benar tentang Allah diwujudkan dalam bentuk ibadah secara murni, ibadah yang tidak tercampur dengan syirik, maka dia laksanakan semua itu dengan teguh, istiqomah. Oleh karena itu, 2 unsur ini tidak bisa dipisah. Mengucapkan Rabbunallah, kemudian dia istiqomah, teguh. Ibnu Katsir dalam ayat ini menjelaskan
tentang apa makna orang yang mengucapkan Rabbunallah dan kemudian dia istiqomah, teguh pendirian. Baik, apa kata beliau? Silakan baca dari awal. Sila 30. Iya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, yakni mereka ikhlas dalam beramal hanya karena Allah SWT. Al-ikhlasu fil amal. Mereka ikhlas di dalam beramal. Amal di sini adalah amal saleh, amal yang baik, dan dilakukan dengan ikhlas. Makna ikhlas adalah murni, tidak tercampur, tidak terkontaminasi. Kalau air itu air putih yang tidak ada campuran apapun. Makanya kita diperintah oleh Allah untuk murni di dalam beribadah, murni di dalam mengabdi kepadanya, murni di dalam mengerjakan amal soleh. Maka orang yang ikhlas adalah al-munafi lisyirki warriya, yaitu meniadakan kesyirikan dan riya, baik syirik besar maupun syirik kecil. Di antara syirik kecil yaitu riya, pamer di dalam amalnya. Ketika seseorang beribadah karena ingin dilihat orang, dipuji, disanjung, mendapatkan pujian, berarti dia tidak murni di dalam ibadahnya. Bukan karena Allah, bukan lillah, tapi bisa jadi lil mar'ah, yakni karena wanita, walil mertua, apa? Mertua. Linnas karena manusia, lidunya karena dunia. Berarti dia belum dikategorikan orang yang Rabbunallah. Karena makna Rabbunallah al-ikhlasu fil amal, ikhlas di dalam beramal, sehingga amalnya diterima. Karena syarat diterimanya amal dua, ikhlas, al-mutaba'ah, yaitu mengikuti tuntunan, atau bahasa yang sederhana benar. Amalnya benar karena sesuai tuntunan. Baru amal-amal itu diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian apa kata Ibnu Katsir? Yaitu dengan mentaati yang telah diperintahkan oleh Allah SWT kepada mereka. Yaitu mentaati. Wa'mal li ta'atillahi bima syara'a lahum. Mentaati apa yang diperintahkan Allah sesuai dengan yang telah disyariatkan. Artinya kalau tidak disyariatkan, dia tidak lakukan. Artinya bahwa dia tidak melakukan amalan tanpa dasar contoh dan perintah dari Allah dan Rasul. Artinya bahwa dia menjauhi perbuatan bid'ah. Amalnya didasarkan tuntunan, tidak melakukan bid'ah. Yang dilakukan itu yaitu amal sebagai wujud tauhid sesuai dengan tuntunan. Jauh dari syirik dan jauh dari bid'ah. Nah, orang seperti ini kalau dia istiqomah, maka Allah tabaraka wa ta'ala berjanji akan memberikan karunia yang besar. Kemudian apa kata beliau? Lanjut. Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Mausauli mengatakan dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW membacakan ayat berikut kepada kami, yaitu firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, sesungguhnya ada segolongan manusia yang telah mengucapkannya, tetapi setelah itu kebanyakan dari mereka kafir.
Maka barang siapa yang mengucapkannya dan berpegang teguh kepadanya hingga mati, berarti dia telah meneguhkan pendiriannya pada kalimat tersebut. Karena keimanan itu bukan hanya di lisan, tapi iman itu meliputi 3 aspek. Kata para ulama, al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu perkataan dan perbuatan. Adapun perkataan bisa dengan lisannya, bisa dengan hatinya. Sebagian ulama mengatakan ucapan hati itu adalah niat. Ucapan hati itu adalah niat. Maka niatnya ikhlas karena Allah. Lisannya mengucapkan Rabbunallah, hatinya pun demikian. Dia ikhlas di dalam niatnya. Kemudian mereka mengamalkan perintah-perintah Allah dengan landasan yakni tauhid. Kemudian lanjut. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan dari Sa'id Ibnu Imran yang mengatakan bahwa ia pernah membaca ayat berikut di hadapan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yaitu firman Allah SWT, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, lalu Abu Bakar mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Iya. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi kalau ada orang berbuat syirik, kata-kata Rabbunallahnya ini gugur. Ada enggak orang mengatakan Robku Allah, tapi si ngingu keris, tiumba ben malam si jisu Suro. Syirik apa tidak? Syirik. Karena pesan dari jinnya begitu. Mengatakan Rob kami adalah Allah, tapi dia pergi ke kuburan, minta-minta di situ. Ke penghuni kubur yang sudah mati. Syirik apa tidak? Syirik. Pelan-pelan, Rek. Kaya wong mari sarapan dhewe. Semangate. Cekno krungu, Ustaz. Dieman swara iki. Kok ngajine sampai sore sih an. Kok sore entek swara iki. Ya. Jadi bukan hanya ucapan, tapi konsekuensi dari ucapan itu adalah amalnya. Jangan sampai bertolak belakang antara ucapan dia ucapkan Rob kami adalah Allah, tapi masih berbuat syirik. Baik. Dan banyak bentuk-bentuk kesyirikan. Dari zaman ke zaman, hakikatnya sama, tapi kadang modusnya sedikit berubah. Kalau sekarang mungkin orang-orang Islam nggak ada yang nyembah patungnya, nggak ada. Tapi kalau mereka minta ke kuburan yang dianggap keramat, nah ini yang banyak terjadi. Ahli kubur itu butuh didoakan, bukan antum minta ke sana. Mintalah kepada Allah Jalla wa'ala. Doakan ahli kubur, siapapun dia. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam, kau datang ke kubur beliau, ucapkan solawat atas beliau. Itu diperintahkan, disunnahkan. Baik. Kemudian lanjut. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan melalui hadis Al-Aswad Ibnu Hilal yang mengatakan bahwa Abu Bakar radhiyallahu pernah mengatakan, bagaimanakah menurut kalian makna firman-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, maka mereka menjawab Rabb kami ialah Allah,
kemudian mereka meneguhkan pendiriannya dengan menghindari dari perbuatan dosa. Maka Abu Bakar radhiyallahu berkata, sesungguhnya kalian menakwilkannya bukan dengan takwil yang sebenarnya. Lalu mereka berkata, Rabb kami ialah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, tidak menoleh kepada ilah yang lain kecuali hanya kepada Allah. Iya, tidak menoleh sedikit pun, tidak berpaling sedikit pun dari Allah tabaraka wa taala. Fokus kepada Allah. Karena dialah yang telah menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita. Maka Allah perintahkan kita hanya minta kepada Allah. Bahkan orang yang tidak mau minta kepada Allah, justru Allah akan marah. Man lam yas'alillah wa huwa yaghdabu alaih. Orang yang tidak mau minta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Itu bedanya antara Khaliq dengan makhluk. Al-Khaliq kalau tidak dimintai akan marah. Kalau makhluk dimintai sekali okelah, 2 kali okelah, 3 kali, 4 kali langganan kon jaluk terus nang aku. Dia akan bosan. Tapi kalau Allah dimintai tidak akan pernah bosan. Justru kadang manusia yang bosan meminta. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak akan bosan memberi. Tetapi kalianlah yang akan bosan meminta. Maka kalau ada makhluk tidak mau meminta kepada Allah, justru Allah akan marah. Allah itu senang jika dimintai. Maka jangan berpaling ketika meminta. Hanya mintalah kepada Allah. Karena meminta itu wujud dari menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Kalau kita menempatkan harapan itu kepada makhluk, bersiaplah akan kecewa. Jangan berharap kepada siapapun. Berharaplah hanya kepada Allah. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang ibadah hati yang bernama roja. Baik. Jadi ketika ada sahabat yang mengatakan bahwa orang yang mengatakan Rabbunallah kemudian dia istiqomah, yaitu orang yang menjauhi perbuatan dosa, itu terlalu luas maknanya, takwilnya. Maka dibantah oleh Abu Bakar. Maksud kalimat ini adalah mereka yang tidak berpaling, yakni dari Allah. Nah, wujud dari tidak berpaling itu konsekuensinya adalah tentu tidak durhaka kepada Allah dengan melakukan perbuatan maksiat. Yang itu membawa konsekuensi dosa. Baik, lanjut. Ibnu Abu Hatim mengatakan dari Ikrimah yang menceritakan bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai suatu ayat di dalam kitabullah yang paling ringan. Maka Ibnu Abbas membaca firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya dalam bersaksi bahwa tiada ilah yang wajib disembah selain Allah. Az-Zuri mengatakan bahwa Umar radhiyallahu an membaca ayat ini di atas mimbarnya, kemudian mengatakan, demi Allah, mereka meneguhkan pendiriannya karena Allah dengan taat kepadanya, dan mereka tidak mencela-mencela seperti musang. Apa? Masa gitu kalimatnya? Iya. Tidak mencela, menceli. Bahasa apa ya? Tidak tahu. Bahasa tafsir. Ya udah diikuti aja. Artinya tidak pelin, tidak pelin-pelan. Teguh. Tidak kesono, kesini. Ada di karang nggak oleh. Ya. Tidak pelin-pelan, lurus. Kemudian lanjut. Ali ibnu Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sehubungan dengan makna firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya
dalam menunaikan hal-hal yang difardukan olehnya. Iya, terutama Bapak Ibu Saudara sekalian, istiqomah itu dalam perkara-perkara fardiyah, perkara-perkara yang wajib. Ya, sholat 5 waktu istiqomah. Berpuasa Ramadan istiqomah. Demikian pula ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Berbakti kepada orang tua istiqomah. Taat kepada suami istiqomah. Ojo nek ono duwe tok Istiqomah. ya. Ada uang, Istiqomah. kalau enggak ada uang Minggato. istri koma. Kalau ada uang istiqomah, teguh. Tapi enggak ada uang, istri Koma. dikongkon meneng ae. Kan kaya wong koma. Istiqomah dalam amal saleh, terutama yang wajib bagi anak kepada orang tua adalah berbakti, bagi istri kepada orang tua adalah kepada ibu kepada suaminya adalah taat dalam hal-hal yang ma'ruf. Demikian pula kewajiban-kewajiban yang lain. Baik, kemudian Hal yang sama telah dikatakan oleh Qatadah. Qatadah mengatakan bahwa Al-Hasan selalu mengatakan dalam doanya. apa doa Al-Hasan? Yang dimaksud Al-Hasan di sini yakni seorang tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Dia berdoa setiap saat minta kepada Allah supaya istiqomah. Apa katanya? Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, maka berilah kami istiqomah, yaitu keteguhan dalam pendirian. Ya, inilah permintaan Al-Hasan Al-Basri. Dia mengatakan dalam doanya, Allahumma, wahai Allah, Rabbana, Engkau adalah Rabb kami. Sesuai dengan ayat ini, Rabbana, Engkau adalah Rabb kami. Urzuqna, berilah kami rizki. Al-istiqamah, yaitu istiqamah. Jadi istiqamah itu termasuk di antara karunia Allah Jalla wa'ala yang harus diminta. Atau bisa diucapkan Allahumma rzuqna bil istiqamah. Wahai Allah, beri aku rizki istiqamah. Kemudian Abul Aliyah mengatakan, sehubungan dengan makna firman-Nya, kemudian mereka meneguhkan pendiriannya, yakni mengikhlaskan ketaatan dan beramal karena Allah Subhanahu wa taala. lanjut. Imam Ahmad mengatakan dari Abdullah ibnu Sofyan, dari ayahnya, bahwa seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, perintahkanlah kepadaku suatu perintah dalam Islam yang kelak aku tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun sesudahmu. Rasulullah SAW bersabda, Apa kata Rasulullah SAW kepada orang ini? katakanlah, Rabbku ialah Allah. Kemudian teguhkanlah pendirianmu. Iya, itu yang diucapkan oleh Nabi. Qul Rabbi Allah, thumma istaqim. Katakan Rabbku Allah, kemudian teguhlah pendirian. Tentu bukan hanya ucapan, karena kalimat yang diucapkan Rabbku Allah itu konsekuensinya banyak. Karena iman itu termasuk amal perbuatannya. Kemudian lanjut. Kemudian lelaki itu bertanya, lalu apakah yang harus kupelihara? Apa yang harus dipelihara? Kemudian Nabi mewasiatkan apa itu? Rasulullah SAW mengisyaratkan ke arah lisannya. Ke arah lisannya. Apa itu? Lidah. Lidah. Apa kata beliau? Yaitu menjaga mulut atau lidah. Bingung ya?
Lidah saja, Iya, nggak menjaga pakai lidah. mulut. Ya. Di sini Beliau mengarahkan kepada lisannya. Yakni apa? Ya kuful lisan, menjaga lidah. menjaga lidah. Kenapa? Orang itu bisa syirik hanya karena lidahnya saja. Tidak terkontrol. Dia ucapkan kalimat-kalimat yang akhirnya dia telah berbuat syirik. Contoh dia berdoa. Contoh dia berzikir. Kadang di samping minta kepada Allah, berzikir kepada Allah, dia ucapkan doa dan zikir yang tidak jelas. Kadang ada zikir-zikir itu dicampur dengan kalimat-kalimat yang ternyata di situ ada kalimat-kalimat kesyirikan. Kadang nggak tahu. Maka berhati-hati dalam mengamalkan doa dan zikir. Karena bisa jadi Bapak Ibu di situ dicampur dengan kalimat-kalimat kesyirikan. Maka selamat apabila kita mencukupkan diri dengan zikir-zikir dari Nabi, doa-doa dari Nabi, yakni ma'thur yang memang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau zikir dan doa itu dalam bahasa Arab sebaiknya tanya kepada orang yang mengerti tentang apa isi dari zikir dan doa itu. Karena kadang ada wirid-wirid dicampur antara Asmaul Husna dengan nama-nama jin. Dan itu dibaca. Dipikir itu Asmaul Husna padahal tidak ada. Baik. Dengan lisan ini orang bisa tergelincir masuk kepada apa? Syirik. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik kecil contohnya dia bersumpah. Sumpah menyebut nama selain Allah. Sambar geledek. Sambar temenan. Sumprit. Ya. Atau demi bapak dan ibuku. Demi langit dan bumi. Syirik. Walaupun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Karena itu termasuk syirkul asghar. Syirik kecil. Tapi ingat. Sekalipun syirik kecil. Dia termasuk al-kabair. Dosa besar. Yang dosa besar itu harus tentu ditobati. Baik, lanjut. Imam Ahmad mengatakan dari Sofyan ibnu Abdullah As-Saqafi yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya, wahai Rasulullah, sebutkanlah suatu perkara kepadaku yang kelak akan kujadikan pegangan. Rasulullah SAW menjawab, katakanlah, Robku ialah Allah. Kemudian teguhkanlah pendirianmu. Kemudian aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang engkau sangat khawatirkan terhadap diriku? Maka Rasulullah SAW memegang ujung lisannya dan bersabda, ini, yaitu lidahnya. Hadza, ini. Dipegang lisan lidah beliau. Maka turunan dari orang yang tidak mampu memelihara dan menjaga lisannya bisa jadi bukan hanya syirik saja. Dia bisa melakukan kekufuran. Dia bisa melakukan kemunafikan karena mencela agama. Dia bisa melakukan perbuatan bid'ah karena lisannya mengucapkan kalimat yang tidak dituntunkan. Bahkan dengan lisan itu dia bisa berbuat dosa-dosa besar yang termasuk al-kabair, yaitu ghibah, namimah, menggunjing, menfitnah, mencaci maki, itu karena perbuatan apa? Lisannya. Oleh karena Nabi SAW mewasiatkan kepada yakni sahabat beliau untuk menjaga lisannya. Baik, lanjut. Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya, juga Imam Nasai
telah menekankannya melalui hadis Hisam ibnu Urwah dari ayahnya, dari Sofyan ibnu Abdullah As-Saqafi, yang menceritakan bahwa ia pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, katakanlah suatu urusan padaku tentang Islam, yang kelak aku tidak akan menanyakannya kepada seorang pun sesudah engkau." Rasulullah SAW bersabda, "Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian teguhkanlah pendirianmu." Baik. Kemudian dalam ayat ini disebutkan konsekuensi dari orang yang istiqomah, kelak dia akan diberi karunia oleh Allah husnul khatimah. Kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Apa yang dimaksud malaikat turun di sini? Orang yang teguh pendiriannya dalam akidah yang lurus dan amal saleh yang dilakukan sampai menjelang ajalnya. Maka malaikat akan turun. Kapan itu? Silakan baca tafsirnya. Mujahid As-Sa'di, Zaid ibnu Aslam dan anaknya mengatakan bahwa yang dimaksud ia sebut malaikat di sini berarti jamak. Kalau satu malak, dua malakaini, baru tiga dan seterusnya malaikah. Kalau Allah menyebutnya di sini tatanazzalu alaihimul malaikah, berarti minimal berapa? Minimal berapa yang turun malaikat? Tiga. Siapa tiga malaikat itu? Pertama, malakul maut. Berarti kurang berapa kalau tiga? Wah. Kurang dua. Pertama, malakul maut. Kata Allah dalam surah As-Sajadah 11. yaitu pada ayat 11. Qul malakul mautil Yatawafakun. Qul yatawaffakumul malakul mautil ladzi wukkila bikum. Tsumma ila rabbikum. Ya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, malaikat maut yang diserai untuk menyabut nyawamu akan mematikanmu. Kemudian hanya kepada Rabb-Mu lah kamu akan dikembalikan. Ya. Katakan Muhammad, yatawaffakum malakul mauti. Malaikat maut yang diserai untuk apa? Mencabut Nyawamu. nyawa. Di sini disebut dengan malak. Berapa malak di sini? Lebih dari 3. Hah? Tunggal atau jamak? Malak. Tunggal. Tunggal. Inilah malaikat pencabut nyawa. Namanya malakul maut. Bukan Israel. Bukan Israel. Karena tidak ada di dalam Islam, dalam Al-Quran, dalam hadis bahwa pencabut nyawa adalah Israel. Antum cari tidak akan nemu. Mungkin itu dari kisah-kisah Israiliyat dari tetangga sebelah. Tapi kita sudah kadung menancap yang nyabut nyawa Israel. Padahal Al-Quran menyebutnya cukup dengan kalimat apa? Malakul maut. Satu. Nah, yang kedua dan yang ketiga berarti dua malaikat. Siapa dua malaikat ini? Yang bertugas menerima ruh setelah dicabut oleh malakul maut. Dialah yang membawa ruh itu naik ke langit. Buka Muslim.
2448. Iya, silakan. Judulnya Ruh Harum dan Ruh Busuk. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, apabila ruh orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, 2 orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Nah, berapa orang malaikat di situ? 2. 2 orang malaikat. Apabila ruh orang-orang mukmin keluar dari tubuhnya, 2 orang malaikat menyambutnya dan menaikkannya ke langit. Berarti malakul maut ikut enggak? Ikut apa tidak? Bukan urusannya. Malakul maut bertugas hanya apa? Mencabut. Setelah dicabut, diserahkan kedua malaikat yang membawanya ke langit. Kalau dia orang mukmin, baunya harum bagai kasturi. Melewati langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Membuat heboh penduduk langit karena baunya semerbak. Apa kata Hammad? Kata Hammad, karena baunya harum seperti kasturi. Kata penduduk langit, ruh yang baik datang dari bumi. Apa yang mereka ucapkan? Sallallahu alaihi. Sallallahu alaik. Para malaikat itu bersolawat kepada ruh itu. Yang artinya, semoga Allah melimpahkan kebahagiaan kepadamu dan kepada tubuh tempat engkau bersemayam. Maka doa solawat itu mengenai ruh dan jasadnya. Ruhnya yang bau harum itu dan jasadnya yang masih ada di bumi. Kemudian dibawa kemana? Lalu ruh itu dibawa ke hadapan Rabb-Nya Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, bawalah dia ke Sidratul Muntaha dan biarkan di sana hingga hari kiamat. Inilah ruh orang mukmin, ditempatkan di tempat yang tinggi, di atas langit ketujuh, yang bernama Sidratul Muntaha. Tempat Nabi menerima perintah solat fardu 5 waktu. Tempat yang indah, yang Nabi pernah mengatakan, aku tidak sanggup membayangkan keindahannya. Penuh dengan warna-warni yang selalu berubah-ubah. Kira-kira kalau ruh sudah di sana, pengen balik nang buduran enggak? Halo? Moh. Hah? Balik apa tidak? Dah. Lapor nang buduran. Sumpah. Delok wonge sumpah. Oleh karena itu jangan ditunggu ruh itu pulang. Karena masih ada di antara kita menganggap bahwa ruh itu pulang setiap malam Jumat. Itu keyakinan batil. Itu i'tiqad yang sesat. Kalau ada yang menganggap ruh itu pulang, karena kalau sudah ditempatkan di tempat yang nikmat, gak akan pernah balik. Karena Allah katakan, biarkan di sana ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Gak ono ruh belakra itu. Ruh belakra. Aku ingin kepethuk kon roe wak kaji liwat tiba. Persis. Kira-kira ruhnya atau tidak? Bukan. Hah? Bukan. Persis orang yang sudah mati puluhan tahun yang lalu. Itu bukan ruh dia. Bisa jadi kalau kau melihat dengan mata kepalamu seperti orang yang sudah pernah mati dulu, itu tidak lain adalah jin atau syaitan yang menyerupainya. Ada nggak jin yang bisa menyerupai manusia? Iya. Ada. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula ruh-ruh jahat
Lanjut, kata Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah selanjutnya, apabila ruh orang-orang kafir keluar dari tubuhnya, kata Hamad, berbau busuk dan mendapat makian, maka berkata penduduk langit, ruh yang jahat datang dari bumi, lalu diperintahkan, bawalah dia ke penjara dan biarkan dia di sana hingga hari kiamat. Iya. Dalam riwayat disebutkan ruh ini tidak dibukakan pintu-pintu langit. Dan ruh ini dilemparkan ke tempat penjara Allah. Tapi kita tidak tahu di mana penjara Allah itu letaknya. Berapa koordinatnya. Bujur berapa, lintang berapa. Apakah di bumi, apakah di mana, kita tidak tahu. Yang jelas dimensinya adalah alam kubur atau alam barzah. Bukan di kuburan. Karena alam kubur beda dengan kuburan. Kalau kuburan banyak di sekitar sini. Kalau alam kubur kita tidak tahu di mana letaknya. Dan kalau di penjara kira-kira bisa keluar nggak dia? Tidak bisa. Halo? Tidak bisa. Penjara siapa ini? Ya Allah. Penjara Allah. Yang jaga siapa? Malaikat. Malaikat. Bisa disogok tidak? Enggak bisa. Kat metu dilu kat mulis dilu ai. Sampean njaluk apa tak gowokno engko. Bisa enggak seperti itu? Tidak bisa. Kalau penjara manusia masih bisa keluar enggak? Bisa. Karena yang jaga manusia butuh makan, butuh minum, butuh dunia, punya nafsu. Malaikat yang jaga nggak punya nafsu, nggak kompromi. Maka nggak ada orang yang sudah dipenjara oleh Allah, dipenjara Allah di antara orang-orang kafir nggak akan pernah bisa keluar. Oleh karenanya tidak ada ruh genta. Jangan. Ada nggak anggapan bahwa ruh orang yang mati dalam kondisi dibunuh atau bunuh diri atau mati kecelakaan, ruhnya gentayangan? Ada nggak seperti itu? Ada. Sampai di film ya kan? Contohnya apa? Si manis langsung nyaut. Delok saksi ini ya. Ya, nggak ada. Itu film-film menyesatkan itu. Ruh gentayangan nggak ada dalam Islam. Makanya kalau ada rumah bekas pembunuhan atau bekas bunuh diri, kan dianggap di situ kan ruhnya masih ada. Penasaran katanya ruhnya. Malam-malam ada orang teriak-teriak di situ seperti orang yang ya kesakitan misalnya. Itu ruhnya apa jin? Jin godo menungso. Makanya kalau ada rumah seperti itu biasanya harganya naik apa turun? Turun. Bukan turun, anjlok. Makanya kalau ada yang seperti itu langsung tegepen. Nek duwe murah ya. Kalau orang beriman iki tepak iki bekasnya pembunuhan di sini murah, langsung beli. Bisa nak contoh nih soalnya. Murah. Ya, jangan dibohongi itu. Kalau itu jin, gampang enggak mengeluarkannya? Gampang. Gampang enggak ngusirnya? Gampang. Gampang. Makanya nek wong bisnis pinter itu golek rego sak murah-murahe. Mari ngono didol sak larang. Ditegep, diresiki, ya kan? Udah enggak ada apa-apa. Jadi yang penting di sini adalah mindset, keyakinan, i'tiqad itu yang harus diluruskan. Ruh orang yang mati nggak akan pernah jadi hantu. Nggak ada istilah gentayangan, nggak ada. Nggak ada ruh penasaran. Semua itu kerjaan jin, syaitan yang berusaha untuk menggoda manusia.
melemahkan imannya. Nah kita ini khalifah di muka bumi ini, jangan dilemahkan sama mereka. Kadang karena saking lemah imannya, lo nang jedeng iki lo gak wani. Ma ternoma. Sing lanang jaluk ter sing wedok yo opo. Kon gawe rok ae. Ya, baik. Kemudian kembali kepada tafsir. Maka malaikat akan turun kepadanya saat kematiannya. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Lanjut. Dari mana? Kembali ke Fussilat 41:30. Mujahid, Ikrimah dan Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah janganlah kamu takut dalam menghadapi kehidupan masa mendatang di akhirat. Ya, itulah yang dimaksud kalimat jangan kau takut, yaitu takut dari perkara akhirat, Bapak Ibu. Karena perkara akhirat ini yang akan dihadapi dan perjalanannya lebih panjang dari kehidupan dunia ini. Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkan. Yaumul Hisab, hari diperhitungkan amalnya. Yaumul Mizan, hari ditimbang baik buruk. Yaumul Haud, hari ketika Nabi menunggu di telaga. Dan kaum muslimin akan mendatangi telaga masing-masing para rasul. Yaumus Sirat, hari ketika meniti titian sirat. Ini fase-fase yang akan dilalui oleh orang-orang mukmin dan munafik. Adapun orang kafir cukup berhenti dihisab saja. Setelah itu mereka digiring masuk ke dalam neraka jahannam. Yang meniti sirat hanya orang mukmin dan orang munafik. Nah, setelah itu baru terminal akhir surga atau neraka. Disitulah pembalasan yang sebenarnya. Dan itulah perjalanan kita nanti, yang jauh lebih lama dari perjalanan di dunia ini. Maka kata malaikat, la takhaf, jangan takut. Jangan khawatir, kata malaikat. Yang kedua, la tahzan, jangan sedih. Apa maksud dari kalimat malaikat ini? Silakan. Dan janganlah kamu merasa sedih terhadap urusan dunia yang kamu tinggalkan. Kalau takut dari apa yang akan dihadapi, kalau jangan sedih dari apa yang telah ditinggalkan di masa lalu, yaitu kehidupan dunia. Apa saja yang ditinggalkan itu? Seperti urusan anak. Anak, kata malaikat, ojo sedih. Cari wong di Lamongan. Don't be sad. Jangan apa? Sedih. Jangan sedih. Nggak usah sedih tentang anakmu yang kau tinggalkan. Dua, Keluarga. keluarga. Yang dimaksud keluarga di sini yang paling utama adalah siapa? Pasangan hidup. Maka ibu-ibu kalau mendahului bapak, kalau malaikat mengatakan jangan sedih, alhamdulillah. Kenapa? Bapak ono sing ngeramut. Kok guyu sampean? Siapa sing ngeramut? Halo? Allah. Bu, kalau ibu mendahului yang ngeramut bapak siapa? Anake. Si menengo ta, aku kepingin tahu jawaban ibu itu. Siapa yang ngeramut, Bu? Anaknya. Yakin? Iya. Sing duwe anak. Terakhir walau alam. Ada jawaban yang tersimpan dalam hatinya. Ya. Ya Allah. Bapak juga begitu. Kalau bapak-bapak meninggal dunia lebih dulu, jangan khawatir. Ibu-ibu ada yang ngeramut nanti istrinya. Siapa yang ngeramut? Anaknya. Siapa? Anaknya. Kenapa? Wanita gak gampang kawin maneh. Bener gak? Iya. Halo? Iya Ustaz. Gak gampang ibu-ibu itu pindah ke lain hati. Kalau bapak-bapak meninggal, ocok ngenteni saulan rongulan, ngubur mulai sok ngeliri.
Karena memang dalam Islam secara syar'i boleh, ya kan? Hari itu istrinya meninggal, hari itu nikah, boleh nggak? Boleh. Beda dengan wanita, suaminya meninggal harus menunggu masa iddah. Masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Nggak boleh langsung nikah. Kecuali kalau sudah setelah masa iddah. Itu pun nggak gampang. Apalagi tahu suaminya soleh, ya kan? Apalagi dia tahu hadis Nabi bahwa wanita itu akan bersama suaminya yang terakhir. Kalau dia lihat suaminya soleh, mudah-mudahan dia adalah yang pertama dan yang terakhir. Tapi seandainya dia memilih untuk menikah lagi, itu hak dia. Mungkin berharap juga mendapatkan yang soleh atau yang lebih soleh. Dan itu banyak terjadi di kalangan sahabat. Istri para sahabat itu setelah ditinggal mati dinikahi oleh sahabat yang lain. Karena mereka masing-masing mengetahui kapasitasnya. Generasi terbaik umat. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bukan perkara menikah atau tidak menikah setelah kematian pasangan kita. Yang terpenting kita dapat predikat ini enggak, itu yang penting. Kalau malaikat sudah mengatakan la takhaf la tahzan, jangan takut, jangan sedih, orang sudah enggak mikir lagi. Bah rabi-rabio, sing penting aku husnul Khotimah. Halo? Husnul khotimah. Husnul khotimah. Lebih utama mana, Pak? Halo? Husnul khotimah. Lebih utama husnul khotimah atau kekhawatiran terhadap apa yang telah kita tinggalkan? Husnul khotimah. Justru kalau husnul khotimah itu bisa menyelesaikan semuanya. Kata malaikat, jangan sedih terhadap anakmu, keluargamu. Yang ketiga, Harta benda. harta bendamu yang kau tinggalkan. Bahkan yang keempat, Dan utang. dan hutang piutang yang kau tinggalkan. Apa kata malaikat? Karena sesungguhnya kami akan menggantikanmu dalam mengurusnya. Aku akan menggantikan hal itu. Aku akan selesaikan semua itu. Termasuk utangnya diselesaikan. Yang penting di sini apa? Husnul Husnul khotimah. khatimah. Diselesaikan utangnya, Pak. Makanya kalau orang mukmin itu ngerti dengan perjalanan hidupnya seperti ini, maka orang mukmin itu nggak perlu ikut Rasi. Iku ono lanjutane rek, ojo dindekno nang kono. Nggak perlu melo Ransi. asuransi. Kalau mati nanti di cover hutangnya, nggak perlu. Apalagi asuransi itu syarat dengan Riba. riba. Bukan hanya riba, juga al-maisir, untung-untungan. Juga ghoror, akadnya nggak jelas. Nggak perlu. Persiapkan diri untuk menghadapi kematian yang baik. Urusan setelah itu Allah akan yang menyelesaikan. Kalau seandainya dia punya hutang, Allah akan gerakkan manusia-manusia yang hidup di muka bumi ini untuk menyelesaikan. Mungkin anaknya diberi kemampuan untuk menyelesaikan hutang orang tuanya. Kalau tidak anaknya, mungkin temannya. Koncoku iki sakno rek. Biyen berjasa, aku utang budi. Tahu nyelangi duwe aku, gawe bisnis, gawe modal, saiki sukses. Jari wingi mati duwe utang 1 miliar, wis tak tutupi. Siapa yang menggerakkan seperti itu? Allah. Kalau tidak orang lain, mungkin orang yang dihutangi apa? Dilembutkan hatinya. Sak norek koncoku iki utange akeh. Utang nang aku gurung isok nyaur, tapi wonge Masya Allah wis tak ikhlas noai utangi. Padahal utangi 2 mil. Apik wonge rek. Apa menek bojoe Rondo. Ayu bisa. Apa menek. Nek tujuane ngono mbuh menek. Ya kan boleh-boleh saja.
Iya kan? Tapi yang penting urusannya selesai nggak? Selesai. Karena kalau dia seandainya masuk surga, dia akan tertahan dengan apanya? Hutang. Dengan hutangnya dia tertahan. Wede ini laler ya. Banyak cara, 1001 macam cara Allah menyelesaikannya. Dan persiapkan diri untuk itu. Makanya sukses terbesar yang diraih seorang mukmin mati husnul khotimah. Apalagi yang ketiga, wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Apa katanya? Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Terus, Para malaikat menyampaikan berita gembira kepada mereka akan lenyapnya semua keburukan dan akan memperoleh semua kebaikan. seluruh penderitaan yang dialami semasa hidup tertebus dengan kabar gembira ini. Hilang semuanya. Sungguh pun dia hidup menderita. Mungkin hidupnya disiksa. Mungkin hidupnya dia diintimidasi. Tidak pernah tenang hidup di dunia ini. Tapi teguh dalam iman dan amal solehnya. Mungkin dia hidup sengsara. Dalam kemelaratan dan kemiskinan. Tapi begitu dapat kabar gembira dari malaikat. Bergembiralah kau dengan surga. Kira-kira senang enggak orang ini? Luar biasa. Wah, Kiai. Langsung tampak pada raut wajahnya. Dia mendapatkan berita gembira akan beroleh apa? Surga. Inilah kesuksesan hakiki. Maka sukses yang kita raih sekarang itu semu. Bisa jadi sukses dunia yang kita dapatkan hari ini tidak mengantarkan kita kepada husnul khotimah. Bisa jadi kebalikannya. Kesuksesan dunia yang diraih dengan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah justru mengantarkan kepada su'ul khatimah. Mending cari wong gak sukses. Banyak orang meremehkan, memandang sebelah mata hidup orang itu. Tapi dia sukses ketika keluar dari dunia ini, mendapatkan berita gembira dari malaikat. La takhaf wala tahzan wa abshiru bil jannah. Bapak Ibu saudara sekalian, inilah manfaat apa? Istiqomah. Berikutnya yaitu apa saja yang dapat kita lakukan agar kita bisa istiqomah. Karena waktu yang tidak memungkinkan, saya cukupkan sampai di sini. Saya harus ngantarkan anak sekolah. Oke? Baik. Saya buka pertanyaan saja, silakan. Monggo, satu, silakan Pak. Gimana? Gak ada mic. Gak ada. Ya, dikerasin dikit Pak, monggo. Ya. Memang orang tidak istiqomah itu karena memang hati. Karena hati itu apa? Bolak-balik. Mudah berubah. Maka yang perlu dilakukan pertama menuntut ilmu. Dengan ilmu orang itu akan terpelihara hatinya. Jangan berhenti menuntut ilmu. Terus. Dan yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i adalah ilmu yang bersumber dari qala Allah, wa qala Rasulullah, wa qala sahabat. Terus menuntut ilmu syar'i. Yang kedua, segera mengamalkan ilmu. Karena banyak orang tidak mengamalkan ilmu, sehingga ilmunya itu tidak bermanfaat. Ketika ilmunya tidak manfaat, maka dia tidak memiliki jam terbang dalam amalnya. Ketika dia tidak punya jam terbang dalam amalnya, imannya tipis. Karena amal soleh itu mempertebal iman. Iman itu naik kalau dia beramal soleh. Nah, amal soleh itu amal yang dilakukan didasarkan ilmu. Makanya kalau sudah punya ilmu, amalkan. Dengan amalan itu, iman semakin tebal. Ketika terjadi fitnah,
dia akan teguh pendirian. Banyak orang berilmu, ilmu agama bahkan, karena tidak diamalkan, ketika terjadi fitnah harta, tahta, wanita, Toyota, ya kan? Ternyata dia bisa berubah, menjual agama. Ada nggak ahli agama, bahkan dalam hal akademik, dia ilmu agamanya luar biasa. Gelarnya Masya Allah, doktor, bahkan profesor, bidang agama. Tapi berfatwa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dibeli itu ilmunya dengan dunia. Ya, hati-hati itu. Karena fitnah itu datang dahsyat di akhir zaman. Kemudian yang ketiga paling tidak setelah itu dilakukan, yaitu pertama menuntut ilmu syar'i, mengamalkan ilmu syar'i, kemudian berdoa kepada Allah supaya hati ini terpelihara. Maka berdoalah sebagaimana Allah ajarkan dalam surah Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan kau palingkan hati kami, ba'da id hadaitana, setelah kau beri petunjuk ke dalam hati kami, dan karuniakan kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Engkaulah Sang Maha Pemberi, Al-Wahhab. Yang kedua, doa yang diajarkan Nabi dengan kalimat Allahumma musarrifal qulubi sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang menggerakkan seluruh hati, gerakkan hati kami agar taat kepada Engkau. Yang ketiga, sering-sering baca doa sebelum ucapan salam kita pada waktu sholat. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan, sabbit qalbi, teguhkan hati kami ala dinik, atas agamamu. Yang keempat, doa yang diajarkan Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, yaitu kalimat Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, beri aku pertolongan agar aku mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki amal ibadah kepadamu. Nah itu kiat-kiatnya, paling tidak ada 3. Kalau perlu dikembangkan, yang ketiga, yang keempat apa? Kumbulo wong sing apik. Wong iku kadang berubah gara-gara duwe kanca bejat. Nah itu banyak terjadi. Alim, ya, soleh bergaul dengan orang jahat, bukan jadi soleh, tambah toleh. Kalau sudah toleh, bingung. Baik, saya pikir cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.